Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdinada Ananda, NIM 294 dari kelas 22H. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kondas PPKN SD. Yang pertama yaitu, sesungguhnya Tuhan itu Esa, satu atau tunggal. Namun tiap agama atau kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika ini dikumpulkan, maka akan dapat jumlah Tuhan sama atau lebih banyak daripada jumlah agama atau kepercayaan. Nah, di sini soal PPKN yaitu bagaimana Anda menjelaskan konsep Esa itu di tengah-tengah banyaknya agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Esa atau tunggal. Kata Esa yaitu berasal dari kata etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan. Di sini banyak yang percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu menurut kemanusiaan yang adil, rasa hormat atau menghormati rasa kerukunan setiap banyaknya agama yang mengajarkan Esa atau satu tunggal. Tuhan hanyalah satu, Esa, bukan diperanakkan. Jadi di sini saya menjelaskan tentang Esa itu sendiri adalah tunggal. Yang kedua yaitu dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Ya, soalnya yaitu bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut. Yang pertama yaitu adil secara personal. Adil secara personal adalah adil secara tergantung kepada adil tergantung baik buruknya diri kita sendiri atau secara individu. Contohnya, budaya akan memberi nilai soal yang sudah diberi. Soal itu dikerjakan oleh siswa, dan mana yang diberi nilai tinggi dan mana yang diberi nilai rendah. Berangkat dari keadilan Indonesia, berangkat dari individual, itu dinamakan adil secara personal. Ya, yang kedua yaitu adil secara sosial. Adil secara sosial sendiri yaitu suatu keadaan di mana setiap warga negara mendapat hak secara adil, tidak dibedakan sebagai akan tercipta sejahtera bagi setiap warga negara. Contohnya yaitu berperilaku adil, menghormati orang lain, saling tolong menolong, saling bekerja keras, dan lain-lain. Soal yang ketiga, diberi pilihan bertengkar atau bersatu. Hampir semua orang memilih bersatu. Namun dalam kehidupan selalu ada saja yang dapat menyebabkan perbedaan. Berikan 3 contoh mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Ya, jawabannya di sini yaitu agar tidak mudah dipecah oleh bangsa atau orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga tali silaturahmi, menjaga kesatuan. Kenapa sih kita harus menjaga kesatuan? Yaitu agar kita hidup rukun dan saling tolong menolong. Di dunia ini kan kita kan makhluk sosial, jadi kita itu sebagai warga negara pasti ada tolong menolong antar sesama manusia. Ya, di sini soal keempat yaitu Pancasila keempat menuntun kita untuk mengambil jalan musyawarah mufakat atau melalui perwakilan dalam mengambil atau pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun dalam kasus pemilu Indonesia secara dilakukan melalui voting atau mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Pesan dan pemberian amanat kepada orang yang dilaksanakan secara terbuka, yaitu voting itu pengambilan suara terbanyak digunakan musyawarah, dimulai gagal menentukan keputusan yang terlalu lama mengambil keputusan.
Soal yang kelima yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk pula di sekolah dasar. Berikan 3 contoh dari penjelasan aktivitas pembelajaran di SD yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu berdoa sebelum masuk kelas. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dan yang lain. Yang keempat yaitu menghargai dan menghormati warga sekolah yang sedang beribadah atau sholat gitu loh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.